Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pandus selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk berpresentasi dengan judul topik yaitu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naina Safiratul Ulia Alawalia dengan NIM 24010644335. Latar belakang dari topik yang saya angkat yaitu keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat yang multikultural, di mana warga Indonesia patut memiliki rasa bangga terhadap keberagaman budaya yang dimiliki. Karena keberagaman yang ada menjadi ciri khas dan kekayaan Indonesia yang perlu dijaga serta dilestarikan. Melalui keberagaman budaya yang ada, maka melahirkan beberapa perbedaan seperti suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan penyesuaian di antara keberagaman budaya yang ada. Akan tetapi, keberagaman ini sekaligus merupakan suatu tantangan yang besar bagi Indonesia, di mana rasa saling menghormati dan menghargai sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Karena perbedaan latar belakang budaya yang ada dari masing-masing individu, yaitu dapat menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga dapat memunculkan rasa kecemasan dan ketidakpastian yang tentu hal tersebut membutuhkan adanya sebuah adaptasi. Dalam menjalin sebuah hubungan, pasti dimulai dengan adanya komunikasi, kebudayaan, di mana kebudayaan menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi kelanjutan dalam sebuah hubungan, di mana budaya akan memengaruhi komunikasi dan juga sebaliknya. Maka itu, setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu sangat dipengaruhi oleh budaya asalnya dan tergantung dari daerah masing-masing. Contoh masalah dari topik yang saya angkat yaitu salah satu contoh masalah keberagaman budaya di Indonesia yaitu adalah konflik yang terjadi antara mahasiswa pendatang dengan mahasiswa penduduk asli kota tersebut, di mana mahasiswa pendatang pasti akan merasakan ketidaknyamanan dikarenakan adanya perbedaan berupa nilai-nilai, bahasa, norma masyarakat, atau perilaku komunikasi yang berbeda. Keberadaan tersebut juga dapat disebut dengan istilah kejutan budaya atau sekarang dapat disebut dengan culture shock, di mana adanya muncul ketidaknyamanan yang mengharuskan mahasiswa pendatang untuk mulai beradaptasi dengan budaya baru tanpa meninggalkan budaya aslinya, supaya mereka dapat terbiasa dengan budaya yang berbeda. Dalam contoh yang saya angkat, permasalahan yang sering terjadi dalam kasus tersebut yaitu adanya kesalahpahaman terhadap persepsi, baik secara verbal atau non-verbal, dan adanya perbedaan bahasa. Tentu menjadi salah satu faktor yang menghambat sebuah komunikasi antar budaya. Adanya penilaian mengenai individu lain berdasarkan kelompok individu tersebut biasanya disebut dengan stereotip, dan hal ini tentu akan memunculkan sebuah permasalahan. Hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi yaitu adalah perbedaan penggunaan bahasa dan stereotip yang akan memunculkan kesalahpahaman. Perbedaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan dialek dan tinggi rendahnya nada bicara, juga dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. Hambatan stereotip bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai budaya yang berbeda dari setiap individu yang ada. Di sini saya sudah membuat pertanyaan untuk diskusi, yaitu pertanyaannya,
Setiap antar individu pasti memiliki karakter yang berbeda, apalagi individu yang berbeda dengan budaya kita. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menghilangkan hambatan komunikasi yang terjadi di setiap individu antar budaya yang dapat kita cegah. Mungkin untuk teman-teman yang udah udah tahu jawabannya bisa langsung mengemukakan pendapatnya atau
Baik, Mbak Naina, saya mau berpendapat. Perkenalkan, saya Aida Syafa Fuada dengan NIM 310. Saya akan berpendapat mengenai pertanyaan yang Mbak Naina ajukan, mengenai setiap bagi individu yang berbeda dengan budaya kita. Bagaimana cara menghilangkan hambatan komunikasi yang terjadi di setiap individu antar budaya yang dapat kita cegah? Yakni pertama, kita dapat memberikan langkah efektif, yakni ke yakni mengenai keterbukaan atau bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai dan sikap. Yang kedua yakni empati, menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami perspektif mereka. Begitu pendapat dari saya. Untuk teman-teman yang lainnya bisa ditambahkan. Terima kasih Mbak Ida. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung menambahkan. Mbak Naina, saya juga boleh menambahkan ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Primafilia dengan NIM 330. Jadi di sini untuk pertanyaannya Mbak Naina itu bisa dilakukan dengan cara menghargai perbedaan atau mengakui dan menghargai perbedaan budaya antar suku atau gitu, lalu fleksibilitas menyesuaikan perilaku komunikasi sesuai dengan konteks budaya, lalu yang terakhir balik deskripsi komunikasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gita. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Silakan Mas Saleh. Baik, terima kasih Mas Saleh atas jawabannya. Mbak Naina izin berpendapat. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, menurut saya cara menghilangkan hambatan komunikasi yang terjadi di setiap individu antar budaya yang dapat kita cegah itu ya kita kembali lagi ke semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, kita harus besar toleransi, harus adaptif dalam terjun ke daerah manapun itu harus menyesuaikanlah, fleksibel. Jadi itu dapat mencegah komunikasi di setiap individu antar budaya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Reno atas jawabannya.
Iya ya mau sakjane mau jadi mulai sih sadurunge Mas Fali mau kok. Mau ono Mas Fali. Ulang nggak apa-apa dah ulang. Mau Lanjut. mau mau diulang lagi, Kak? Ya ulang ulang ulang. Iya. Mungkin Oke, ada baik sebelum tambahan diri Mbak Najwa. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Najwa Takia dengan NIM 3 Digital 327. Jadi menurut saya itu mengatasi hambatan komunikasi antar budaya membutuhkan kesadaran akan keunikan setiap individu dan budaya mereka. Yang pertama, penting untuk mengenali dan memahami bahwa setiap budaya memiliki aturan komunikasi, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Sehingga kita perlu menghormati perspektif mereka. Empati menjadi salah satu kunci utama untuk bisa berkomunikasi dengan baik, mencoba memahami perasaan serta pandangan orang lain dari sudut pandang budaya mereka. Terima kasih. Jadi rata-rata diskusi dari kelompok yaitu dengan pertanyaan bagaimana cara menghilangkan hambatan komunikasi yang terjadi di setiap individu antar budaya yang dapat kita cegah, yaitu dengan mengenai keterbukaan, empati, menghargai perbedaan, terbuka, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, dan adanya kesadaran setiap individu. Setelah itu, saya juga membuat adanya dampak dari masalah jika tidak ada solusi. Yang pertama yaitu dampak dari masalah tersebut adalah adanya isolasi sosial, yaitu di mana individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang dari budaya lain mungkin akan merasa terasing atau terisolasi. Hal ini dapat mengurangi partisipasi mereka dalam komunitas yang lebih luas, sehingga menghambat adanya integrasi sosial dan pertukaran budaya yang positif. Yang kedua, dampaknya yaitu ketidakpercayaan dan stereotip, yaitu ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, dapat memperkuat stereotip negatif dan prasangka antar budaya. Ketika individu merasa tidak dipahami atau dihargai, mereka mungkin cenderung mengembangkan sikap defensif atau curiga terhadap budaya lain, yang dapat memperburuk adanya hubungan. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman dan kebingungan, di mana hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius, misinterpretasi pesan karena perbedaan bahasa, norma, dan nilai budaya, yaitu dapat menciptakan kebingungan di antara individu. Hal ini seringkali berujung pada konflik atau ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Dengan sebelum tadi teman-teman sudah berdiskusi bagaimana solusi dari masalah tersebut, saya sudah membuat dari solusi masalah yang sudah saya buat, yaitu solusinya adalah hambatan komunikasi antar budaya yang ada dapat dicegah dengan cara meningkatkan kesetaraan dan kesadaran diri terhadap individu, yaitu individu lain tanpa meninggalkan identitas budaya asal mereka. Memahami mengenai pentingnya toleransi dan menghormati orang lain dalam keberagaman, sehingga setiap individu dapat menciptakan komunikasi yang kompeten. Dengan komunikasi yang baik dan bisa memahami perbedaan, maka masalah mengenai perbedaan budaya akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk adanya persatuan. Perbedaan yang ada jangan dianggap sebagai tantangan, namun perbedaan yang ada harus bisa diterima dan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Ini ada referensi yang sudah saya ambil. Terdapat 2 referensi.
Untuk rekan-rekan mungkin bisa dilihat di layar laptop masing-masing. Diskusi kelompok PPT sudah berakhir. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan terhadap saya. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian ataupun dalam hal lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naina. Matur nuwun. Makasih banyak ya. Makasih Tok. Iya, Mbak Permen nggih. Naina. Permen nggih. Makasih Tok rek. Minta Mbak Ida Mas Reno. Oh, besok ya. Nggak Besok kan ada. ketemu. Besok kan Besok ketemu. permen ya Mbak Naina. Iya, permen. Permen ya Mbak Naina. Insya Allah. Es krim juga boleh. Makasih ya. Boleh keluar buat Iya, Mbak ngerjain Naina. tugas